Berikut ini adalah review atau bedah film tentang pendidikan yang berjudul Jembatan Pensil. Film Jembatan Pensil ini menceritakan kisah masyarakat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Cerita yang diangkat adalah kisah anak-anak yang belum bisa mendapat pendidikan dengan layak, tentang cita-cita, persahabatan, dan perjuangan. Tokoh-tokoh yang muncul mewakili karakter masyarakat dengan keseharian sebagai nelayan, penenun, pemecah batu, juga peternak sapi atau kuda. Setiap pagi, anak-anak berangkat menuju sekolah di tepi pantai yang hanya berlandaskan pasir tanpa adanya tembok dan ubin. Dengan jarak yang cukup jauh, beberapa anak harus melewati bukit dan sungai untuk sampai di SD Towea, tempat mereka bersekolah. Ada 5 anak yang bersahabatan, yaitu Ondeng, Inal, Askal, Yanti, dan Nia, yang selalu bermain bersama dan juga saling tolong-menolong. Ondeng mempunyai keterbelakangan mental, serta Inal yang tidak bisa melihat tetap diperbolehkan untuk bersekolah meskipun mereka tidak mengikuti pelajaran yang baik. Setiap pagi, Ondeng selalu menunggu teman-temannya untuk menyeberangi sungai melewati jembatan yang sudah lapuk untuk memastikan bahwa teman-temannya menyeberang dengan selamat. Meskipun Ondeng memiliki keterbelakangan mental, tetapi hatinya baik dan juga pintar menggambar. Guru di sekolah adalah bahwa ada guru baru, yaitu Bu Aida yang datang dari Jakarta. Bu Aida adalah putri dari bapak guru yang sudah menyelesaikan kuliahnya di Jakarta. Bu Aida mengajar di SD Towea, sering mengajak anak-anak untuk belajar di alam terbuka seperti bukit dan gua. Gading yang sering ikut menemani mereka dan menjelaskan sejarah-sejarah tempat tersebut. Dengan keterbatasannya, apakah Ondeng bisa mewujudkan cita-citanya membangun jembatan untuk teman-temannya? Bagaimana selanjutnya kisah persahabatan mereka berlima? Saya selalu teringat dengan anak saya si Ondeng. Meskipun dia memiliki keterbelakangan, tapi bagi saya, dia itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Semua datang ke sekolah ini penuh dengan kegigihan, penuh dengan semangat. Walaupun rumahnya jauh dari sekolah, tetapi mereka semangat meskipun penuh sekali tantangan. Hati-hati! Awas! Dengan sebatang pensil, kita bisa menuliskan tentang hal yang baik maupun hal yang buruk. Hati-hati kamu menjaga hati kamu. Sekarang banyak cara orang mengambil hati. Aida. Arman? Minta upah? Jangan kemana-mana. Sini. Negari! Mama mana? Mama mana? Bapakmu pernah bilang, nelayan itu hidup dan matinya di laut. Jembatan Pensil 2017 bercerita tentang perjuangan dari 5 anak, yaitu Inal, Yanti, Nia, Askal, dan Ondeng. Inal adalah anak yang tunanetra yang tidak bisa melihat. Ondeng mempunyai keterbelakangan mental, yaitu Down syndrome. Mereka bersekolah di sebuah sekolah gratis yang sangat sederhana. Mereka belajar dalam kelas yang hanya beralaskan tanah, murid yang hanya seadanya, dan juga bangunan yang jauh dari kata layak. Mereka diajari oleh seorang guru tanpa upah sepeser pun.
Walaupun mereka mempunyai kekurangan, tetapi mereka begitu semangat tetap ingin bersekolah seperti anak-anak pada umumnya dan mulai menikmati masa-masa sekolah, meskipun harus bertaruh nyawa dengan melewati sebuah jembatan yang rapuh yang menjadi penghubung jalan menuju ke sekolah mereka. Mereka tetap gembira walau harus melewati jalan yang berliku dan sangat jauh jaraknya dengan keadaan jalan yang sangat tidak memungkinkan untuk berangkat dan pulang dari sekolah. Mereka dengan semangat dan gotong royong membangun kembali jembatan yang digunakan anak-anak sebagai jalan penghubung mereka ke sekolah. Kekurangan mereka tidak menjadikan mereka lemah dan putus asa. Kita berkumpul menyatukan perasaan, sekolah bersama, bermain bersama, sedih dan gembira bersama. Dengan persahabatan saling memberi arti, kita belajar untuk memaju prestasi. Tanggung jawab. Akhirnya jembatan tersebut Ondeng telah pasti dibangun berbahagia di kembali sana. sesuai dengan gambar Ondeng. Ketika dia Jembatan itulah yang menjadi jembatan, cita-cita akan Ondeng agar menunjukkan teman-temannya dapat ke sesuai dengan sekolah tanpa gambarnya. takut lagi melalui jembatan yang rapuh. Sahabat selamanya dalam suka dan duka. Film Jembatan Kecil ini sesuai dengan pendekatan teori pendidikan yaitu teori humanistik. Hal ini dapat dilihat dari tokoh Ondeng yang selalu menunggu teman-temannya di seberang jembatan untuk berangkat ke sekolah bersama dan juga menolong teman-temannya yang jatuh dari jembatan. Masalah yang diangkat pada film ini adalah sebuah jembatan. Jembatan yang dimaksud dalam judul film ini adalah jembatan penyeberangan bagi anak-anak untuk menuju ke sekolah yang menjadi impian Ondeng agar keempat temannya dapat menyeberang untuk ke sekolah. Hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari film Jembatan Pensil ini yaitu kita bisa menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain saling berbagi dan tidak boleh putus asa dalam melakukan sesuatu. Kita belajar banyak dari film ini. Kekurangan yang dimiliki oleh tokoh film ini tidak menjadikan mereka malas untuk belajar di sekolah, tetapi menjadikan mereka selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Hal ini membuat kita sadar bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk semua orang. Film ini direkomendasikan untuk meningkatkan semangat kita dalam menempuh pendidikan. Ketika banyak anak yang lemah dan malas untuk belajar dengan fasilitas yang serba lengkap di zaman yang modern ini, di suatu tempat lain masih ada anak-anak yang semangat ingin bersekolah namun fasilitas terbatas dan tidak memadai atau mungkin juga kurang layak. Sudah seharusnya kita patut bersyukur dan jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu.